Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, sekarang di DBL Arena sudah ribuan mahasiswa hadir dari kapasitas 5.000 sampai 7.000. Sepertinya sudah fully occupied. sudah didudukin oleh para mahasiswa. Tapi kita ingin bicara dengan salah satu panelis yang akan mengulas perdebatan antara calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Namanya Profesor Angel Karamoy, bukan ya? Prof Angel. Selamat siang semuanya. Itu Angel atau Angel? Angel dong. Oh, Angel dong, tapi Angel. Ya. Angel apa? Angel Damayanti. Oh iya, Angel Damayanti. Saya lebih familiar dengan Angel Karamoy soalnya. Ya. Wajar ya? Wajar. Prof Angel. Yes. Sehari-hari di mana, Prof? Saya ngajar di Universitas Kristen Indonesia, Ya. S1 dan S3-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Wah, luar biasa ini. Yes. PTIK. Yes. Sekarang Oke. STIK namanya. Sekarang STIK. Ya, jadi STIK PTIK. Oke. Prof Angel ya. Yes. Wah, muda-muda. Usia masih muda sekali kelihatannya. Udah profesor usia berapa, Prof? 45. Oh, 45. Sekarang usia 34. Sekarang ya, beda tipis. Nggak kelihatan ya. Terima kasih. Jadi, sobat era sekalian, ini Prof Angel bersama Rocky Gerung sebentar lagi akan menjadi panelis. Yes. Jadi mahasiswa akan menguji pemikiran Anies Baswedan dan Caimin. Sebentar lagi akan datang, 30 menit lagi. Dan kita mau nanya, Yep. berapa lama dihubungin untuk acara ini, Prof Angel? Baru kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Minggu deh baru. Sekarang hari Rabu. Oh, 3 hari. sudah lama meninggalkan rumah, jadi kita nggak hafal hari Nggak ini. hafal. Ya. Ya. Apa yang akan diperankan Prof nanti? Oke, yang pasti saya mau mendengarkan dulu ya paparan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Iya. Dan kemungkinan besar yang akan saya coba gali lebih banyak sesuai dengan bidang ilmu saya, hubungan internasional, keamanan internasional. Karena buat saya seorang pemimpin negara hari ini di Indonesia, pemimpin negara Indonesia, dia harus paham betul apa yang terjadi di dunia internasional sana. Karena Indonesia menjadi bagian dari dunia dan Indonesia harus punya peranan besar sebagai negara major power atau medium power hari ini. Jadi saya ingin tahu, saya ingin dengar dari pandangan calon presiden dan calon wakil presiden tentang bagaimana mereka memposisikan Indonesia nantinya ke depan dalam kancah politik internasional. Itu yang saya mau tahu. Kira-kira bakal disinggung mahasiswa nggak yang dipikirkan Prof itu? Harusnya sih iya, karena mahasiswa kita hari ini mereka sudah berpikir global. Dan hari ini batas-batas antar negara itu mulai menipis, Mas, dengan kemajuan teknologi informasi gitu ya, komunikasi. Jadi mahasiswa hari ini saya pikir mereka sudah berpikirnya nggak hanya lokal, tapi juga berpikir global internasional. Gitu, Dalam Mas. perspektif Prof Angel, apa masalah krusial kita kalau kita kaitkan dengan geopolitik ya, keamanan Indonesia ke depan? Yes, yang pasti Indonesia punya posisi sangat penting. Selain karena letak strategis Indonesia juga negara kepulauan yang cukup besar dan potensinya luar biasa. Ditambah lagi Indonesia dengan negara yang penduduknya jumlahnya nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia, dengan segala macam kekayaan alam, sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia tuh punya peran sangat penting. Jadi kalau Indonesia bisa memainkan peranannya dengan baik, Indonesia dalam waktu dekat memang akan menjadi negara yang major power gitu ya. Tapi kalau salah mengelolanya, kasihan, Indonesia akan menjadi korban dari negara-negara besar yang punya kepentingan yang ingin mendominasi atau menguasai Indonesia atau negara-negara lain di dunia ini. Gitu, Mas. Tanpa bermaksud mendukung salah satu pasangan calon, ya. Anda mencatat nggak pemikiran-pemikiran geostrategi, geopolitik dari ketiga calon presiden? Saya underlining calon presiden ya. Iya. Apa yang Anda catat?
Paling tidak yang saya lihat dari calon capres-cawapres ini nomor 1 ya, dia menggarisbawahi tentang bagaimana Indonesia bisa memainkan peranan penting, sesuatu yang tidak terlalu di-capture oleh calon-calon yang lain, dan sekedar seperti sekedar ada arena terus bermain begitu, tapi tidak menunjukkan peran pentingnya. Nah, di capres yang nomor 1 ini saya melihat, karena kemarin saya sempat dengar juga paparan beliau di CSIS dan saya tertarik karena beliau sempat mengatakan bagaimana menjadikan Indonesia seperti dulu ketika ada konferensi Asia Afrika dan Indonesia leading di sana. Nah, Spirit Bandung, Yes, Spirit Bandung Spirit itu buat saya sesuatu yang wow, ini penting supaya anak muda terutama mahasiswa tahu bahwa Indonesia negara besar dan harus punya spirit bahwa kita bukan negara lemah, kita bukan negara yang jadi korban gitu, tapi kita adalah negara besar yang punya pemikiran besar dan bisa leading dalam politik internasional. Gitu, Mas. Jadi menurut Anda kalau kita lihat 3 capres ini ya, selain tadi capres nomor 1 yang Anda garis bawahi, kenapa 2 capres lainnya terkesan ya kurang semangat, kurang berminat untuk menjadikan Indonesia punya major role di kawasan paling tidak ya Asia Tenggara, Asia Pasifik, dunia gitu. Kenapa? Saya juga kurang paham ya, tapi paling mungkin yang saya bisa lihat adalah satu, mereka masih banyak fokus membenahi urusan di dalam negeri. Internal affairs ya. Itu satu hal yang penting memang, gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks internasional hari ini. Kita ada yang namanya konsep intermestik, internasional dan domestik. Apa yang terjadi di internasional akan mempengaruhi kondisi domestik. Apa yang terjadi di dalam negeri itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi secara internasional. Artinya kita nggak bisa lagi hanya inward looking, tapi kita juga harus outward looking gitu, melihat di luar sana ada apa, di dalam kita juga ada apa, bagaimana memanfaatkan potensi yang ada tanpa harus kita menjadi korban dari kekuatan-kekuatan global. Begitu, Mas Raffi. Ada kesan ya pemerintahan sekarang tidak terlalu tertarik, mungkin bahasa sopannya, dengan international relations ini ya, dan kalaupun katakanlah menjalin hubungan itu seperti kritik juga oleh paslon nomor 1 itu kontraktual, seolah-olah hanya kepentingan bisnis saja, investasi dan lain sebagainya, tapi tidak mengejawantakan prinsip untuk menjadikan Indonesia bagian dari perdamaian dunia misalnya. Kenapa begitu? Iya, satu ya mungkin tadi ya, karena kita sendiri masih banyak inward looking, masih lebih yang sifatnya itu seperti responsif atau antisipatif gitu ya, tapi tidak berpikir yang kita harus leading. Padahal banyak hal loh yang bisa kita jadi leader di situ, termasuk misalnya maritime, kekuatan maritim kita luar biasa, gitu ya, potensi maritim kita luar biasa. Nah itu sebenarnya kita harusnya bisa leading di sana. Kemudian dengan memanfaatkan katakanlah kita Muslim moderat terbesar gitu, dan kita bisa terlibat dalam upaya-upaya perdamaian internasional atau di negara-negara yang Timur Tengah gitu, yang negara basisnya Islam, kita sebenarnya bisa menjadi leading, menjadi pemimpin memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam yang ada di dunia ini. Itu sebenarnya potensi besar tuh. Ini karena inward looking tadi atau karena personal capacity? Ini mohon maaf ya. Ya. Sebenarnya atau gini, personal reasons lah, ya kan? Terlepas dari itu ya, kalaupun misalnya personal capacity-nya kurang, kan ada tim ya. Ada misalnya kita punya Kementerian Luar Negeri, ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Pertahanan, Menteri macam-macam lah, menteri-menteri yang dia bisa menunjukkan kehebatan Indonesia di luar sana. Gitu. Kalau pemimpin itu dikelilingi juga dengan orang-orang yang berpikirnya outward looking, dengan kapasitas yang luar biasa, saya pikir harusnya tadi personal itu tidak menjadi masalah, tapi pola pikir mindset itu buat saya menjadi lebih penting. Gitu. Mindset ya. Yes. Saya membayangkan Anda pasti bahagia ya bertemu dengan capres semacam Anies Baswedan yang kelihatannya punya minat
dengan apa yang Anda dalami? Sejauh ini ya, Iya. gitu. Karena beliau punya pikiran yang paling tidak dari apa yang saya lihat kemarin ya di CSIS, dia punya pemikiran yang mau mengembalikan Indonesia pada posisi di mana Indonesia pernah menjadi pemimpin gitu ya, bahkan sebagai inisiator boleh dibilang gitu ya untuk sebuah event internasional perdamaian dunia dan menunjukkan sikap atau posisi untuk menentang Barat misalnya. Buat saya itu besar, luar biasa pemikiran. Ya, saya membayangkan kalau seandainya Anda harus mengkritik calon presiden yang tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah yang Anda dalami, putus asa juga mungkin. Putus asa sih enggak, tapi saya tetap akan mengingatkan ada poin-poin penting di mana Indonesia nggak boleh jadi korban. Indonesia jangan cuma jadi pengikut atau jadi pengekor. Jangan jadi follower ya. Jangan jadi follower. Jangan jadi follower, jangan jadi subscriber, kecuali subscriber Refli Harun Channel. Itu dia, itu penting kalau yang itu ya. Tapi saya itu berharapnya tadi Indonesia bisa menjadi kepala gitu ya, menjadi pemimpin untuk hal-hal yang tadi dia global tapi juga sebenarnya berkaitan dengan kondisi-kondisi di dalam negeri Indonesia gitu Mas. Prof Damayanti, last word, closing remarks. Ya. Tentang apa dulu nih? Apa saja? Yes. Tentang mimpi Anda juga boleh. Yes, itu dia. Saya juga mau bilang. Saya bermimpi, saya tinggal di satu negara, Indonesia, negara yang besar, yang berpikir besar, yang bisa melihat keluar dan mendapatkan benefit dari luar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan semuanya bisa menikmati kesejahteraan itu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Mas Rafli. Oke, itu dari Prof Angel. Rupanya selain Prof Angel ada temannya ini. Teman Prof Angel yang akan menjadi panelis. Dan saya kira ini akan mendapatkan saingan yang kuat dari Prof Angel. Karena manusia satu ini manusia setengah dewa. Prof Rocky, satu kata untuk Prof Angel. Dukung. Dukung apa? Dukung Prof Angel. Dukung Prof Angel. Dua kata untuk Jokowi tanya dong. Iya. Dua kata buat Prof Jokowi. Kami muak. Apa? Kami muak. Kami muak itu apa? Di Muang Thai itu. Kami muak. Jadi kami muak itu daerah di Muang Thai ya. Dekat Don Muang gitu. Ya, saudara sekalian, kita bisa melihat ini mahasiswa sudah ramai. Saya khawatir mereka menunggu Rocky Gerung bukan Anies Baswedan. Kalau memang mereka menunggu Rocky Gerung, ya sudah kita pindahkan saja calonnya. Jadi. Just kidding. Soalnya sudah jadi juru bicara sekarang. Ya. Oh, mau di relay ya? Relay ke ini aja. Relay ke si Aji aja. Perubahan. Ada yang relay ke Refli Harun Channel enggak? Kita bikin ini biayanya mahal. Mending disebar ke siapa aja. Harus dasarnya. Jangan disimpan. Yang nanya terus yang si Andri kan jawab dari tadi itu. Coba. Ada apa ini? Kasih acara begini kita mesti bolos. Kamu kata sekarang kita linknya mana? Ke atas. Itu ada di bawah, itu ada di